Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Danur Putri Hidayatullah dengan NIM 19082020955. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam pandangan Islam. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Khairuddin LCMH. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Belanda yang berarti korupti, yang berarti curang dan jahat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa orang yang secara garis besar melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu ada macam-macam korupsi. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah akhzu syai' wa dashu fi mata'ihi. Artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Pada mulanya gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu ada riswah atau suap. Berasal dari kata rasya, yarsyu, riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Riswah juga didefinisikan sebagai suatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi. Dalam KBBI berarti pemberian, penghargaan, ganjaran, atau tanda kenang-kenangan. Dalam fikih Islam, hadiah disebut juga dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap apapun di balik hadiah tersebut selain ridho Allah. Yang keempat yaitu ada syarikah atau pencurian. Diambil dari bahasa Arab yaitu syaraka yashriku yang berarti mencuri. Di dalamnya termasuk merampok dan memalak. Dan yang terakhir yaitu ada hianah atau kecurangan. Hianah merupakan perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Selanjutnya yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukum korupsi disesuaikan dengan modus atau cara dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan. Hukuman lain bagi para koruptor adalah ta'zir, mulai dari yang paling ringan yaitu penjara, dipecat dari pekerjaan dan dimasukkan dalam daftar orang yang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Selanjutnya yaitu ada motif-motif korupsi. Yang pertama yaitu ada motif internal. Motif internal dikarenakan adanya sikap terlalu mencintai harta, tamak dan serakah, sikap hidup yang konsumtif dan hedonis. Nah, dan yang kedua ada motif eksternal yaitu dikarenakan adanya kesempatan, faktor kebiasaan, dan penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya yaitu ada bahaya korupsi bagi kehidupan. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah generasi muda. Jika korupsi telah membudidaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau dan tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam
penunjukan dalam pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Setelah kita menyimak apa itu korupsi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi pada mahasiswa. Nah, yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Dan yang kedua, memegang teguh amanah. Amanah terhadap Tuhan, kepada orang lain, dan terhadap diri sendiri. Mungkin cukup sedikit yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.